Jualan kita itu bisa sepi penjualannya karena ada 5 faktor yang jadi biang keroknya. Yang pertama karena kualitas produk kita jelek, yang kedua karena harga produk kita mahal, yang ketiga Cuy, apa kabar? Sehat kan? Kayak mana penjualan kita? Lancar atau sepi? Nah, kalau sepi, di video ini aku pengen ngasih tahu cara mengatasi penjualan yang lagi sepi. Ada 7 caranya. Namun, disclaimer, 7 cara ini akan aku bagi dalam beberapa part ya. Karena apa? Karena kalau aku mau bagi ilmunya di setiap nomor itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu setiap nomornya aku akan kupas lebih dalam. Jadi kalau misalnya yang lain hanya kasih kulit luarnya aja, aku kupas lebih dalam. Tujuannya satu, supaya setiap cara bisa kita eksekusi dengan benar dan kita mengerti apa sih tujuan kita memakai cara itu. Ya, kawan-kawanku semua. Jadi kalau kita bahas 7-7-nya dalam satu video ini, aduh, lama kali nanti. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama itu apa? Pelajari bagian mana yang jadi biang keroknya. Hah? Cuman gitu aja caranya? Iya, cuman gitu aja cuy. Pelajari. Jadi kalau kita nggak tahu bagian apa sih yang menjadi penyebab penjualan kita jadi sepi, wah, sama kayak kita sakit. Kalau kita sakit perut misalnya ya, kita sakit perut, kita datang ke dokter bilang, dok aku sakit perut. Sakit perut ini kan bisa 2 faktor. Bisa karena salah makan atau makanan yang mentah yang ada bakterinya. Atau mungkin sakit perut bisa karena masuk angin. Jadi kalau misalnya sakit perutnya kita ini karena masuk angin tapi dikasih obat yang ada bakterinya, ya nggak nyambung, ya kan? Baru bilang nanti, aduh dok sakitku nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah makanya kita harus lebih dalam lagi mempelajari apa sih yang menjadi biang keroknya, kenapa penjualan kita ini nggak laku-laku, atau mungkin kenapa kemarin aku laku, kenapa hari ini kok lagi sepi gitu ya. Which is memang setiap orang jualan ada pasang surutnya, cuman perlu juga kita mengetahui apa penyebab dari penjualan kita yang lagi sepi ya. Yang pertama itu bisa karena kualitas produk kita itu jelek. Yang kedua karena harga produk kita mahal. Yang ketiga karena traffic kita itu ya mungkin nggak rame, nggak serame yang biasanya. Traffic itu ngerti ya, lalu lintas. Artinya seberapa banyak orang yang melihat promosi iklan kita, seberapa banyak orang yang tahu kalau kita ada jual itu traffic. Buat yang awam aku coba luruskan dulu biar nggak lari-lari nanti pemahamannya. Ya, yang keempat, cara jualan kita itu pasif atau malah maksa. Ya kita harus mengerti cara jualan kita juga seperti apa. Yang kelima itu apakah kita salah target atau tidak. Ya. Lalu bagaimana kita cara menentukan produk kita ini jelek apa enggak sih gitu. Kan kalau jelek, cantik, ganteng itu kan harus ada pembandingnya. Ya. Nggak ada orang cantik kalau nggak ada orang jelek. Setuju ya? Nggak ada orang ganteng kalau nggak ada orang jelek. Selalu ada yang positif, selalu ada yang negatif, yang harus bertolak belakang. Ya, cara cek bagaimana kita mengetahui produk kita ini bisa dibilang jelek atau bisa sudah dibilang bagus, itu seperti apa? Ya, kita harus tahu dulu kualitas dari produk pesaing kita seperti apa, kawan-kawan. Ya, kita belilah produk mereka. Kita rasakan dan kita buktikan apa sih bedanya produk yang mereka jual dengan produk yang kita jual, ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak membuktikan langsung, kalau hanya mendengar saja agak sulit. Penting buat kalian, buat teman-teman semua, buat kita sebagai pelaku usaha untuk mengetahui kualitas produk dari kompetitor kita. Jadi supaya kita itu tidak kecolongan saat kita menjalankan bisnisnya kita. Oke? Yang kedua, cara menentukan harga produk kita ini mahal atau tidak ya.
Ya, cara ceknya ya sama seperti yang tadi. Anda coba beli produk pesaing Anda. Anda udah tahu tuh kualitasnya seperti apa. Ya, Anda udah ngerti tuh kualitasnya seperti apa. Makanya yang kedua Anda lakukan adalah cek harganya. Beli dong. Nggak usah beli, pura-pura nanya aja pun boleh. Atau mungkin Anda suruh teman Anda untuk mengcompare kualitas dan harganya. Relate nggak gitu. Bisa jadi kualitasnya memang bagus dan beriringan dengan harganya gitu. Ya kan? Kalau Anda malah kebaliknya, udah kualitasnya jelek, harganya mahal gitu. Waduh, itu wajib penjualannya pasti sepi. Ya? Cek calon buyer, Anda kira-kira punya uang sebesar yang Anda jual atau tidak. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi, cek produk pesaing Anda berapa harganya. Ya, mahal atau murah, itu Anda evaluasi sendiri. Yang kedua, cek dulu calon buyer Anda ini bilangnya mahal, dia bilang oh mahal kali, dia bilang aduh biasanya nggak segitu, padahal dia nggak pernah beli, dia nggak tahu harga. Jangan-jangan Anda salah orang, atau mungkin yang datang sama Anda ini salah target, memang nggak mampunya cuma beli maaf motor, atau mampunya hanya beli kereta kalau di Medan, tapi Anda tawarin Lamborghini gitu. Terus Anda bilang, waduh, harga Lamborghini ku 8 miliar ini. Ini ada orang bilang semuanya mahal. Ya jelas mahal. Orang dia gajinya juga masih di bawah atau masih setara UMR. Anda tawarin harga mobil Lamborghini yang harga 8 miliar misalnya. Atau bilanglah harga mobil yang harganya cuman harga Alphard yang 1 miliar atau Avanza yang cuma berapa ratus juta. Ya dia belum bisa kita bilang produk kita kemahalan karena memang target market kita salah gitu. Ya. Bukan target market yang pas untuk menyatakan produk kita mahal atau murah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, traffic kita ramai atau enggak. Ya. Cara cek traffic kita itu kita harus belajar. Pertama kita belajar dulu. Biasanya kalau di hari Sabtu itu aku ramai, banyak yang lewat, banyak yang datang nanya, walaupun sekedar nanya, datang hanya nanya berapa harganya, tapi setidaknya ada gitu. Ini kok di hari Sabtu kok sepi ya gitu. Nah kalau Anda sudah tahu jam ramainya jam berapa, harinya hari apa, waktunya waktu kapan, Anda bisa mengevaluasi. Oh, wajar lah aku hari ini sepi gitu. Ini kan hari Senin gitu. Jadi Anda nggak usah mikir yang macam-macam dulu kenapa penjualan Anda sepi. Oh wajar lah, traffic aku sepi. Ini kan udah jam 2 malam gitu. ya kurang lebih gitulah supaya Anda mengerti bagaimana cara kita menentukan traffic kita sedang ramai atau sedang sepi. Kalau sama-sama harinya, sama-sama tanggalnya, sama-sama hari jamnya, kemarin ramai hari ini sepi, coba cek lagi ada apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang keempat, cara kita mengecek ya, maksudnya cara jualan kita itu pasif, maksa atau memang udah bagus. Kalau udah bagus nggak mungkin sepi ya. Pasif itu artinya menunggu customer datang sendiri. Jadi dia hanya mengandalkan spanduk, posting sekali-sekali aja dia postingnya di WA, sekali-sekali dia posting di Facebooknya, dan nggak belajar cara marketing yang baik. Wajar sepi. Atau mungkin kalian pernah dengan cara seperti ini ramai, berarti kalian lagi beruntung. Tapi aku jamin dengan cara yang seperti ini itu nggak akan bisa bertahan lama. Paling 1, 2 atau 2 kali aja Anda bisa ramai. Ya kan? Nah, yang kedua, apa malah sebaliknya? Anda maksa jualannya. Ya, cara jualan yang tengil. Ini nih. Contohnya ya. Seperti kita lihat salah sales HP. Mereknya aku gak usah bilang lah, kalian udah tahu. Dia jual HP ya, tapi cara marketingnya itu mereka itu kumpul rame-rame di pinggir jalan, bahkan hampir ke tengah jalan lagi gitu. Joget-joget pakai speaker tinggi-tinggi, habis itu joget sana joget sini,
hampir berapa jam lah mereka joget untuk menarik perhatian dari traffic ya. Orang-orang yang lewat itu namanya traffic. Supaya mereka memberitahu, weh, ini aku ada jualan handphone loh di sini gitu. Tapi caranya joget-joget di pinggir jalan. Aku kadang-kadang kesal juga lihat mereka karena kalau kita nanti nabrak mereka nih, mereka kesenggol, loh siapa yang disalahin? Ya kita dibilang yang salah. Mereka yang di tengah jalan joget-joget, bingung nih aku dengan orang-orang ini. Siapa sih leadernya ini? Hei, kalian ini ya, aku bilangin tuh, cara marketing tuh nggak gitu, keles. Janganlah kalian suruh orang joget-joget di tengah jalan. Kasihan tahu kalau dia kesenggol jatuh gimana. Kalian tuh kayak belajar dong. Nih belajar sama yang ahlinya, belajar sama pagarnya. Masa kalian cara jualannya gitu? Gini ya, aku kasih tahu sebagai aku customer. Kalau aku mau beli handphone sekalipun, lihat kalian itu dengan prajurit siap tempur kalian itu, aku malah takut. Aku niatnya mau beli, rencananya mau nanya-nanya dulu nih contohnya nih. Tapi dengan kalian yang berjeret, rame-rame ngumpul itu, ngumpul kayak apalah, tuh tadi aku tersinggung pula kali ya. Ngumpul-ngumpul, aku malah ngeri gitu. Rencana mau nanya-nanya malah nanti udah diserbu. Datang dari satu sudut, datang lagi sudut kiri, datang dari atas, hanya untuk supaya beli di toko kalian. Nggak gitu cara jualan coy. Ya, itu maksa namanya. Anda perlu belajar lagi strategi marketing yang baik, yang benar. Banyak kok yang jual e-course, ada banyak jual yang pelatihan bisnis yang keren gitu. Daripada uangnya habis bayar sales yang nggak perform, lebih bagus 1-2 sales, tapi kita sekolahkan mereka, kita ajari mereka dengan profesional. Mudah-mudahan penjualan toko kita rame daripada ngumpul-ngumpul joget-joget. Anda jual HP atau mau jual tarian ini? Ya, udah panjang ini kan? Udah berapa menit aku bicara ini aja. Udah? Oke. Yang kelima, salah target market. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Jangan-jangan Anda itu menjual atau menawarkan produk ke salah orang. Ya wajar nggak laku. Jadi sebelum kita menentukan ini kita salah target atau bukan sih gitu ya. Nah, cara menentukan target marketnya Anda buat dulu nih range usianya. Dari usia 20 sampai 35 tahun misal. Jenis kelaminnya pria atau wanita. Nah, hobinya traveling, olahraga, nonton dan lain-lain. Gaji per bulannya berapa? 5 juta ke atas, 10 juta ke atas. Terus kebutuhan khususnya apa? Kalau misalnya dia jual facial wash, kebutuhan khususnya ya untuk wajah berjerawat. Ada juga kebutuhan khususnya untuk kulit berminyak. Ada juga yang kebutuhan khususnya untuk mencerahkan. Nah itu lebih detail supaya lebih spesifik. Nggak jualan umum. Kalau jualan umum seperti jualan sabun mandi, yang penting wangi, yang penting berbusa ya. Semua juga gitu. Sabun krim ekonomi juga wangi dan berbusa itu. Bisa juga cuci muka bisa. Cuman muka kalian kering-kering nanti. Terus tinggalnya di daerah mana ya. Jadi poin-poin ini penting untuk kita ketahui sebelum kita mengevaluasi, mengeksekusi solusinya apa, caranya bagaimana agar kita itu bisa mengetahui apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu bagian mana yang jadi biang keroknya. Oke, itulah dia cara pertama dari 7 cara atasi penjualan yang sepi. Itu masih cara yang pertama. Ini udah berapa menit ini aku udah bahas ya kan. Jadi pelajari bagian mana yang jadi biang keroknya, karena tanpa Anda mengetahui sumber penyebabnya, Anda tidak akan pernah bisa mengobatinya. Trust me. Ya, di part yang kedua kita akan kupas apa solusi untuk mengatasi kelima biang kerok tadi. Ya, yang buat penjualan kita itu jadi sepi, yang buat penjualan omset kita jadi turun. Ya, ada solusinya di part yang kedua. Oke? Sampai jumpa di part yang kedua di Funnel Class. Mudah rasanya. Mudah rupanya. Ciao.